Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, Mas Sekum PP Muhammadiyah Profesor Abdul Mukti, yang semangatnya tidak pernah henti untuk membesarkan persyarikatan kita. Tepuk tangan untuk Mas Mukti. Jam 1 malam baru sampai dari India, langsung ke sini, luar biasa. Tapi tadi kita kurang melihat joget Indianya tadi. Yang saya hormati Ayahanda Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Ibunda Pimpinan Wilayah Aisyah, hadir juga PWM Jawa Timur, Adinda Ketua Umum PP Nasyatul Aisyah, Komisioner KPAI, dan juga terpilih menjadi salah seorang formatur PP Aisyah, Pak Dalu, Kakanwil BPN Jawa Barat, seluruh Kakanta yang juga hadir pada hari ini, adik-adik peserta Tanwir dan peserta Muktamar, pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah seluruh Indonesia yang saya cintai. Pertama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang yang cukup megah ini untuk bersama-sama membuka, dan tadi sudah dibuka oleh Mas Sekum kita, yaitu Tanwir Nasyatul Aisyah yang insya Allah juga akan diikuti oleh Muktamar Aisyah Nasyatul Aisyah pada esok hari. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan lampu terang bagi peradaban umat manusia, terutama peradaban perempuan di dunia ini. Saya bingung ngomong apa, karena yang saya mau omongkan tadi udah diomongkan oleh Mas Abdul Mukti. Ini ruginya kalau bicara terakhir, jadi saya tinggal menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Sekum kita. Pertama, kalau saya diminta untuk memberikan pesan kepada teman-teman NA, saya merasa bahwa salah satu kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia pada G20 yang lalu, G20 yang lalu adalah Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai presidensi G20 didampingi oleh dua orang perempuan terbaik di Indonesia. Sebelah kanan ada Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dan di sebelah kiri didampingi oleh Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bu Retno Marsudi. Bagi saya, penampilan Pak Jokowi yang didampingi oleh dua orang perempuan terbaik Indonesia menceritakan kepada bangsa lain di luar sana bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa demokrasi, sebagai sebuah negara demokratis yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, menunjukkan kepada dunia bahwa perempuan Indonesia adalah perempuan yang luar biasa, yang bisa berbicara pada level nasional, tetapi juga duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan perempuan-perempuan lain di luar sana. Dan kemajuan perempuan Indonesia, kalau kita lihat dari secara historis, sangat terkait dengan gerakan Aisyah dan Nasyatul Aisyah yang sudah diinisiasi pada tahun 20-an.
Kita tahu, seperti yang dikatakan oleh Mas Abdul Mukti tadi, bahwa perempuan dalam sejarah umat manusia dan tentu juga pada sejarah Nusantara adalah second class citizen, ya. Warga negara kedua atau bahkan second creation, adalah makhluk ciptaan kedua setelah laki-laki. Akan tetapi dengan kontribusi yang luar biasa dari Aisyah dan Nasihatul Aisyah, maka perempuan Indonesia, ya, disimbolkan oleh tadi oleh Bu Sri Mulyani dan Bu Menlu kita, duduk di forum internasional. Sekali lagi ini adalah kontribusi besar dari mainstreaming, ya, pengarus utamaan hak-hak perempuan di Republik ini. Tepuk tangan untuk Nasihatul Aisyah kita. Saya masih teringat dan selalu saya ulangi kalau berbicara tentang Aisyah dan Nasihatul Aisyah, adalah seorang tokoh Aisyah dan Nasihatul Aisyah, yaitu Bu Siti Munjiah. Beliau adalah adik dari sekretaris PP Muhammadiyah ketika itu, Kiai Haji Fahrudin, yang berbicara pada kongres pertama perempuan Indonesia pada tahun 1928. Dan ini adalah menyimbolkan bagaimana majunya pikiran dan tindakan perempuan Aisyah, perempuan Muhammadiyah. Di kongres tersebut, saya kutip, Bu Munjiah mengatakan, mereka kaum perempuan itu berpikir bahwa yang menyebabkan haknya hina itu lantaran bodoh. Baiklah, sekarang kami bergerak maju mencari pengetahuan dengan bersekolah, dan bahwasanya perempuan itu sama saja dengan haknya laki-laki. Bayangkan, ya. Tahun 28, seorang pengurus muda Nasihatul Aisyah, pengurus muda Aisyah, sudah berteriak, sudah mengkampanyekan di sebuah forum yang terhormat, kongres perempuan pertama, tentang bagaimana pentingnya hak-hak perempuan, termasuk bagaimana perempuan memiliki hak berpendidikan. Kondisi ini jangan sampai taken for granted bagi Nasihatul Aisyah, bahwa di belahan bumi sana masih banyak kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok Islam atau sekte-sekte Islam yang masih mengharamkan pendidikan bagi perempuan. Kita baca berita di Afghanistan sana, ya, bahwa sampai hari ini perempuan masih diharamkan untuk pergi ke sekolah. Bayangkan, bandingkan dengan kesadaran Nasihatul Aisyah, Aisyah kita pada tahun 28, yang sudah menyadari bahwa akar persoalan adalah kebodohan, dan oleh karena itu mengencourage, memotivasi agar perempuan-perempuan harus bersekolah untuk, ya, untuk memerangi kebodohan tersebut. Saya kutip kembali, Bu Siti Munjiah mengatakan bahwa, saya kutip, perempuan dan lelaki Islam itu masing-masing berhak berkemajuan dan berkesempurnaan. Dan bahwasanya yang dikata kemajuan dan kesempurnaan itu ialah menurut hak batas-batas sendiri-sendiri. Inilah, ya. Kalau sekarang ada perdebatan tentang sadar gender, gender mainstreaming, Nasihatul Aisyah tidak boleh minder, tidak boleh berdiri di belakang, bahwa secara historis terbukti justru, ya, kader Nasihatul Aisyah lah yang pertama kali berbicara tentang kemajuan dan kesempurnaan baik itu laki-laki dan perempuan. Saya kutip sekali lagi, ya, ini untuk mengingatkan kita bersama bagaimana Siti Munjiah sangat progresif pada masanya dengan mengatakan, saya kutip, dengan adanya gerakan ini, mulai sadar dan bangunlah bangsa kita, perempuan Indonesia dari tidurnya yang nyenyak.
Suara yang menderu-deru senantiasa menghampiri telinga mereka yang memang sudah waktunya kita kaum perempuan mulai maju selangkah, dua langkah, sebab matahari telah terbit menyilaukan mata kita. Ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk NA kita. Jadi kalau melihat bait, ya tadi Mas Mukti sudah menyinggung, kalau melihat bait Mars NA yang kita nyanyikan secara bersama-sama tadi, ya, maka menunjukkan apa sebenarnya Nasihatul Aisyah. Bahwa pertama, seperti kata Mas Mukti tadi, Muhammadiyah seperti yang dianjurkan oleh para pendirinya adalah organisasi yang mesti dan gandrung terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan. Terdidik tiap hari. Ilmu, kemudian iman, dengan mengatakan bahwa kemuliaan Islam dicari. Terdidik tetapi juga beriman. Dan terakhir adalah amal, bekerja digemari. Aktivisme sosial harus menjadi ciri khas Nasihatul Aisyah. Selain tadi mencari ilmu dan mencari ilmu pengetahuan dan terdidik, menjadikan Islam sebagai kekuatan iman, dan menjadikan Nasihatul Aisyah sebagai motivasi untuk melaksanakan amal soleh dalam melakukan bimbingan terhadap keluarga muda di lingkungan Republik Indonesia ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan ya kepada semua adik-adik Nasihatul Aisyah. Terakhir ya, sebagai kapasitas saya sebagai Wamen ATR BPN, saya sudah pernah berdiskusi panjang dengan PP Nasihatul Aisyah. Banyak hal yang bisa dikerjasamakan melalui ATR BPN ini ya. Kita bisa lihat ada program kemarin misalkan Pak Jokowi menyerahkan sertifikat tanah kepada 1,5 juta orang di istana. Saya ikut mendampingi beliau. Yang ini ya, program ini adik-adik sekalian Nasihatul Aisyah di seluruh Indonesia bisa berpartisipasi dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini ya. Nanti saya sudah berbicara dengan Pak Dirjen, nanti adik-adik yang memang ingin bergiat ya di dalam pemetaan, di dalam sertifikasi bisa menjadi bagian dari Puldatin ya, atau Puldadis. Ada kelompok pengumpulan data yuridis dan pengumpulan kelompok data yang akan dipergunakan untuk program PTSL ini ya. Bisa ya. Dan tentu seperti yang sudah saya berkali-kali sampaikan di Forum Muhammadiyah, adik-adik sekalian juga bisa bekerja sama menjadi motor Majelis Wakaf dan Kehartabendaan untuk segera mensertifikasi ya, tanah-tanah wakaf, tanah-tanah hibah yang dimiliki oleh Muhammadiyah di tempat masing-masing. Tadi dengan Ibu Aisyah saya mendengar ada tanah di Pamempek Garut. Ada berapa yang lainnya, ini bisa kita data dan adik-adik Nasihatul Aisyah yang menjadi motor ya untuk tadi pencatatan tanah-tanah milik Muhammadiyah. Sekali lagi saya sangat terbuka akan partisipasi adik-adik sekalian untuk menghidupkan organisasi, tapi saat bersamaan juga berpartisipasi dalam melakukan akselerasi atau percepatan sertifikasi tanah di Republik ini yang merupakan program pemerintahan Pak Jokowi. Soal tadi wuwur Mas, saya sudah bicara dengan Ketua Umum dan tidak perlu disampaikan karena ini bagian dari RIA ya, biarkan ikhlas saya dengan urusan dengan Ketua Umum saja. Demikian dari saya, albirru manit taqwa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.